Halo, berjumpa lagi dengan Ibu Delci. Pertemuan kedua, Ibu akan membahas tentang menemukan rumus suku ke N pola barisan bilangan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu menemukan rumus suku ke N barisan bilangan. Kemudian, adapun pokok bahasan yang pertama, pengertian barisan bilangan. Yang kedua, contoh barisan bilangan. Yang ketiga, menentukan rumus suku ke N barisan bilangan. Nah, kita lihat yang pertama yaitu pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan itu merupakan sekumpulan bilangan yang diurutkan dengan aturan atau pola tertentu. Nah, bilangan-bilangan pada barisan disebut suku-suku dari bilangan tersebut. Nah, yang kedua, contoh aturan barisan. Yaitu barisan dengan aturan ditambah. Ada 3 yaitu barisan bertingkat 1, barisan bertingkat 2, dan barisan dengan aturan dikali. Nah, ini contohnya barisan bertingkat 1. Contohnya yaitu barisan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, di sini kita lihat bahwa 1 ke 3 itu selalu bertambah 2, begitu seterusnya. Jadi ini merupakan barisan bertingkat 1 karena selisihnya sudah sama. Sekarang barisan bertingkat 2. Di sini kenapa bertingkat 2? Karena pada tingkat satunya selisihnya masih berbeda dan selisihnya sama pada tingkatan kedua. 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4, 10 ke 15 ditambah 5. Masih ada selisihnya, berarti 2 ke 3 ditambah 1 dan seterusnya. Sekarang yang ketiga adalah barisan dengan aturan dikali. Nah, di aturan dikali maka 3 ke 6, otomatis 3 kali 2 itu kan sama dengan 6. Terus 6 kali 2 sama dengan 12, 12 kali 2 sama dengan 24, 24 kali 2 sama dengan 48. Nah, ini selisihnya tetap, aturannya tetap. Ini nanti juga dinamakan dengan barisan aritmatika karena selisihnya tetap. Oke, baik, kita sekarang lanjut ke menemukan rumus suku ke N barisan bilangan. Yang pertama, barisan dengan aturan ditambah bilangan yang sama. Di sini nanti ada 2 yaitu barisan berderajat 1 dan barisan berderajat 2 atau bertingkat 1 dan bertingkat 2. Untuk barisan bertingkat 1, bagaimana menentukan rumus suku ke N-nya? Sekarang kita perhatikan contoh. Yang pertama yaitu tentukan bilangan ke 100 dari barisan berikut. Ada 2 yaitu 3, 6, 9, 12 dan yang B 5, 7, 9, 11. Nah, kita perhatikan yang A dulu. Ibu tulis di sini 3 itu sama dengan U1, 6 sama dengan U2, 9 sama dengan U3 dan 12 sama dengan U4. U ini lambang dari suku ke N. Berarti ini adalah suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4. Yang ditanyakan U100. Berarti nanti di sini U100. Ini yang ditanya. Nah, sekarang perhatikan. 3 ke 6. 3 ke 6 itu kan selalu bertambah 3. 6 ke 9 selalu bertambah 3. 9 ke 12 selalu bertambah 3. Nah, sekarang Ibu tulis di sini U1. U1 itu kan sama dengan 3. Nah, dari mana 3? Nah, 3 ini didapat dari, coba kalian perhatikan. Nah, di sini tadi perbedaannya atau selisihnya itu selalu 3, yaitu bilangan yang sama. Maka 3 ini nanti selalu dikalikan dengan bilangan yang barisan bilangan yang dari suku ke-1 sampai suku kesekian. Berarti 3 dikali suku pertama. 3 dikali 1 itu kan sama dengan 3. Nah, U1 nya sudah dapat. Sekarang U2. U2 nya kan sama dengan 6. Maka 3 dikali suku ke-2. 3 kali 2 itu sama dengan 6. Nah, sekarang U3. U3 nya sama dengan 9. Dari mana 9? Semuanya kan harus dikali 3, berarti 3 dikali suku ke-3. Ya, 3 kali 3 itu sama dengan 9. Kemudian U4. U4 sama dengan 12. Dari mana U4? Yaitu 3 dikali 4. 3
3 dikali 4 itu sama dengan 12. Jadi UN-nya sama dengan 3 dikali N. Nah, yang ditanya di sini ininya sama dengan rumus suku ke N-nya. Rumus suku ke N dari barisan 3, 6, 9, 12. Maka untuk U100 sama dengan 3 dikali N. Sekarang kita ganti N dengan angka 100. Berarti 3 dikali 100. 3 kali 100 sama dengan 300. Jadi bilangan ke 100 dari barisan 3, 6, 9, 12 adalah 300. Nah, sekarang contoh soal yang ke B. Soalnya masih sama, yaitu tentukan bilangan ke 100 dari barisan berikut 5, 7, 9, 11. Yang pertama itu kita harus cari dulu rumus suku ke N-nya, baru bisa tentukan U ke 100-nya. Nah, sekarang Ibu tulis 5 ini sama dengan U1, 7 sama dengan U2, 9 sama dengan U3, 11 sama dengan U4. Nah, sekarang lihat 5 ke 7 selalu bertambah 2, 7 ke 9 selalu bertambah 2, kemudian 9 ke 11 selalu bertambah 2. Nah, U1-nya itu kan sama dengan 5. Nah, dari mana 5? Lihat, bedanya sama dengan 2. 2 ini selalu dikalikan dengan suku 1 sampai suku ke sekian. Berarti kita tulis pertama dulu 2. 2 kali suku pertama yaitu 1. 2 kali 1 itu kan sama dengan 2. Nah, sekarang 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah berapa atau dikurangi berapa supaya menghasilkan 5? Otomatis ditambah 3. Yaitu 2 kali 1 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sekarang U2 ini sama dengan 7. Jadi 2 dikali suku kedua, 2 kali 2 itu kan sama dengan 4. Berarti ditambah 3 sama dengan 7. Sekarang U3 nya sama dengan 9. Dari mana 9? Berarti 2 dikali suku ketiga ditambah 3. 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9. Sekarang U4 sama dengan 11. Berarti 2 dikali suku keempat, 2 kali 4 juga sama dengan 8. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi UN-nya sama dengan 2 dikali N ditambah 3. Nah, inilah rumus suku ke N dari barisan 5, 7, 9, 11. Nah, yang ditanyakan U100. Berarti 2 kali N ditambah 3. Berarti 2 dikali 100 ditambah 3. 2 kali 100 itu kan sama dengan 200. 200 ditambah 3. Berarti 200 tambah 3 sama dengan 203. Jadi bilangan ke 100 dari barisan 5, 7, 9, 11 adalah 203. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan bilangan ke-20 atau suku ke-20 dari barisan 3, 8, 13, 18. Nah, yang pertama 3 ini kan sama dengan U1, 8 sama dengan U2, 13 sama dengan U3, 18 sama dengan U4. Nah, 3 ke 8 itu kan selalu bertambah 5. 8 ke 13 bertambah 5. 13 ke 18 bertambah 5 juga. Nah, untuk U1-nya kan sama dengan 3. Nah, dari mana 3? Nah, kita lihat bahwa bilangan yang sama, pertambahannya itu selalu bilangan yang sama, yaitu 5. Berarti 5 dikali suku pertama, 5 kali 1. 5 kali 1 ditambah atau dikurangi berapa yang menghasilkan 3. Berarti 5 dikurangi 2. 5 kurang 2. Nah, di sini untuk lebih mudah
min 2 ini bisa juga didapat dari 3 dikurangi 5. 3 dikurangi 5 itu kan sama dengan min 2. Nah sekarang 5 kali 1 kan sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah kita lihat untuk suku kedua. Suku keduanya sama dengan 8. Maka 5 dikali suku kedua, 5 kali 2 kan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Sekarang suku ketiga. Suku ketiganya di sini sama dengan 13. Nah, berarti 5 dikali suku ketiga. 5 kali 3 itu kan sama dengan 15. 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Nah, suku keempat. Suku keempatnya sama dengan 18. Jadi 5 dikali 4 dikurangi 2. 5 kali 4 sama dengan 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Jadi UN-nya sama dengan 5 kali N dikurangi 2. Nah, UN untuk barisan ini adalah 5N dikurangi 2. Nah, yang ditanyakan U20, berarti U20 sama dengan 5 dikali N dikurang 2. Berarti N-nya kita ganti dengan angka 20. Berarti 5 dikali 20 dikurangi 2. 5 kali 20 itu kan sama dengan 100 dikurangi 2 sama dengan berapa? Jadinya 98. Jadi bilangan ke-20 dari barisan 3, 8, 13, 18 adalah 98. Oke, next kita masuk ke bagian kedua, yaitu barisan bertingkat 2. Di sini barisan bertingkat 2. Nah, adapun cara untuk menyatakan suku ke N dari barisan bertingkat 2. Yang pertama yaitu melalui tuntutan pola. Nah, sekarang kita perhatikan tabel. Di sini ada contoh yaitu banyak ruas garis yang berpotongan dengan banyak sudut yang dibentuk. Jika ada ruas garis yang berpotongan, maka akan menghasilkan sudut. Nah, di sini misalnya satu ruas garis. Satu ruas garis jika bertemu di titik pangkalnya itu tidak menghasilkan sebuah sudut. Nah, di sini rumusnya 1 kali 1 kurang 1 dibagi 2. 1 kurang 1 itu kan 0. 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dibagi 2 itu sama dengan 0. Sekarang jika ruas garisnya ada 2, menghasilkan 1 buah sudut. Maka di sini 2 dikali 2 kurang 1 dibagi 2. 2 kurang 1 itu kan sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sekarang ada 3 ruas garis. Maka di sini 3 sama dengan suku ketiga 3 dikali 3 dikurangi 1 per 2. 3 kurang 1 itu kan sama dengan 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sekarang suku keempat menghasilkan 6 buah ruas garis. Nah, 6 itu dari mana? 4 dikali 4 dikurangi 1 dibagi 2. 4 kurang 1 itu kan sama dengan 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sekarang suku kelima. Suku kelima menghasilkan 10 sudut. Dari mana? Dari 5 dikali 5 dikurangi 1 dibagi 2. 5 kurang 1 itu sama dengan 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka 20 dibagi 2 menghasilkan 10. Jadi rumus suku ke N-nya, UN-nya sama dengan N dikali N kurang 1 per 2. Inilah rumus suku ke N barisan bertingkat 2 dengan tuntutan pola. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Nah, contoh di sini yaitu tentukan banyak sudut yang dibentuk oleh 2000 ruas garis yang salah satu titik ujungnya bertemu di sebuah titik. Nah, yang pertama kita ketahui bahwa N-nya itu sama dengan 2000. Nah,
sekarang tinggal kita masuk ke rumus. Yang ditanya itu UN-nya. Yang ditanya itu sama dengan UN-nya. UN. Ini yang ditanya. Berarti UN sama dengan N dikurangi N dikali N kurang 1 per 2. Sekarang U2000, N-nya kita ganti dengan 2000. 2000 dikali 2000 dikurangi 1 per 2. Nah, 2000 dibagi 2 kan sama dengan 1000. Terus dikali 2000 dikurangi 1 itu kan sama dengan 1999. Jadi 1000 dikali 1999 sama dengan 1.999.000. Yang kedua yaitu prosedur melalui prosedur matematika. Nah, di sini ada teknik menemukan rumus suku ke N melalui prosedur matematika. Yang pertama, selidiki beberapa sukunya minimal hingga 4 suku. Nah, yang kedua yaitu selidiki selisih tetapnya di antara suku-suku. Nah, jika selisih tetapnya ditemukan dalam satu langkah penyelidikan, maka barisan tersebut dinamakan barisan berderajat 1. Jika dalam 2 langkah penyelidikan, maka barisannya berderajat 2. Dalam 3 langkah penyelidikan, barisannya berderajat 3. Nah, yang ketiga, lakukan pemisalan. Nah, pemisalan di sini maksudnya misalnya UN sama dengan AN plus B. AN plus B ini untuk berderajat 1. Berderajat 1. Kemudian UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C ini untuk berderajat 2. Kemudian UN sama dengan AN pangkat 3 ditambah BN kuadrat ditambah CN ditambah D ini dinamakan berderajat 3. Nah, sekarang kita selidiki selisih tetapnya. Nah, di sini kan U1, U2, U3, U4, U5-nya sudah ada. A tambah B plus C itu kan sama dengan U1. Ini tadi U2, ini U3, ini U4, dan ini U5.
Nah, sekarang bagaimana selisihnya? Selisihnya seperti berderajat 1 tadi. Nah, sekarang U1 ke U2 selisihnya berapa? U1 ke U2 selisihnya sama dengan, coba perhatikan, 4A dikurangi A. 4A dikurangi A itu kan sama dengan 3A. Nah, masih ingat di aljabar, 4 buku dikurangi 1 buku sama dengan 3 buku. Nah, sekarang 2B dikurangi B. 2B dikurangi B itu kan sama dengan B. Atau A ditambah 3A sama dengan 4A. B ditambah B sama dengan 2B. Atau 1 buku ditambah 1 buku sama dengan 2 buku. C-nya ini habis. Sekarang dari U2 ke U3. Dari U2 ke U3. 4 ke 9 berarti ditambah berapa? Ditambah 5A. Karena 4A ditambah 5A sama dengan 9A. Sekarang 2B ke 3B berarti ditambah B. Karena 2B ditambah B sama dengan 3B. Sekarang U3 ke U4. 9 ke 16. 9 ke 16 itu kan selalu bertambah 7A. 9A ditambah 7A sama dengan 16A. 3B ditambah berapa? Menghasilkan 4B. Berarti 3B ditambah B. 3 buku ditambah 1 buku menghasilkan 4 buku. Nah, sekarang dari U4 ke U5. 16 ke 25 berarti ditambah 9A. 9A, terus 4B ke 5B berarti ditambah B. Nah, coba perhatikan, selisihnya itu masih angka yang berbeda. Ini masih berderajat 1. Nah, sekarang kita cari untuk berderajat 2 atau tingkatan kedua. Dari U1 ke U2. 3 ke 5A berarti 2A. B ke B. B kurang B kan habis. Sekarang 5A ke 7A. 5 ditambah 2A. Sekarang 7A ke 9. 7A ke 9A berarti ditambah 2A. Jadi inilah yang dinamakan bentuk umum suku kebarisan bilangan berderajat 2 seperti ini, yaitu ini adalah berderajat 2, ininya berderajat 1. Nah, ininya rumus suku UN-nya. Nah, contoh pertama, tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 0, 1, 3, 6, 10, 15. Nah, yang pertama kita perhatikan penyelidikan selisih tetap suku-sukunya. Nah, ini kan sama dengan U1, ini U2, ini U3, ini U4, ini U5, ini U6. Nah, sekarang 0 ke 1, 0 ke 1 itu kan ditambah 1. 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4, 10 ke 15 ditambah 5. Nah, perhatikan selisih tetap tiap suku-sukunya itu belum sama. Nah, kita cek lagi. 1 ke 2, 1 ke 2 itu kan ditambah 1, 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 4 ditambah 1, 4 ke 5 ditambah 1. Nah, dari sini selisih tetapnya dicapai dalam 2 tingkat, yaitu 2 tingkat penyelidikan. Maka didapatkan bahwa barisan bilangan ini adalah barisan berderajat 2. Nah, dari penyelidikan ini akan diperoleh 3 persamaan. Yang pertama, persamaan yang pertama yaitu A plus B plus C. Ini kan A plus B plus C rumusnya, yaitu hasilnya sama dengan 0. Terus persamaan kedua yaitu 3A plus B hasilnya sama dengan 1. Kemudian persamaan ketiga yaitu 2A sama dengan 1. Dengan penyelesaian dari persamaan 3 ke persamaan 1, maka didapat ini persamaan 3, 2A sama dengan 1, maka A-nya sama dengan setengah. Ini untuk A-nya. Sekarang persamaan 3 kembali ke persamaan
2. Kita substitusikan A ke persamaan 2. Itu 3A ditambah B sama dengan 1. Kita sekarang cari nilai B-nya. Berarti 3A-nya sudah ada, yaitu setengah ditambah B sama dengan 1. 3 kali setengah sama dengan 3/2 ditambah B sama dengan 1. Maka B sama dengan 1 dikurangi 3/2. B sama dengan samakan penyebut, yaitu 2. Berarti 1 kali 2, 2 dikurangi 3/2. Maka B-nya sama dengan 2 kurang 3 itu kan sama dengan min 1/2. Inilah nilai B-nya. Sekarang kita cari nilai C. Nilai C-nya kita masuk ke persamaan 1. A plus B plus C sama dengan 0. A-nya tadi berapa? A-nya setengah. Ditambah B-nya berapa? Min setengah. Terus ditambah C sama dengan 0. 1 ditambah min setengah. Ini kan positif kali negatif, hasilnya kan negatif. Berarti setengah dikurangi setengah, hasilnya 0. Berarti C-nya itu sama dengan 0. Nah, karena 2A-nya sudah dapat, yaitu setengah, B-nya sama dengan min setengah, dan C-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan UN AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, sekarang A-nya kita ganti dengan setengah. Setengah N kuadrat ditambah B-nya kan tadi min setengah N ditambah C-nya sama dengan 0. Maka setengah N kuadrat positif kali negatif jadinya min setengah N. C-nya sudah habis, yaitu 0. Jadi UN-nya bisa ditulis lagi setengah N dikali N dikurangi 1. Karena setengah N kali N sama dengan setengah N kuadrat. Nah, jadi UN-nya sama dengan setengah N kali N dikurangi 1. Karena setengah N dikali N sama dengan setengah N kuadrat. N kali N itu kan sama dengan N pangkat 2. Setengah N dikali 1 sama dengan setengah N. Jadi inilah rumus suku ke N dari barisan bilangan 0, 1, 3, 6, 10, 15. Oke, next. Sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu barisan dengan aturan dikali atau dipangkatkan. Nah, untuk menemukan rumus suku ke N-nya, perhatikan contoh soal berikut. Yaitu diketahui barisan bilangan 4, 9, 16, 25. Tentukan rumus suku ke N atau UN-nya dan suku ke 50 atau U ke 50-nya dari barisan bilangan tersebut. Nah, untuk mencari U50, pertama-tama kita harus tahu dulu UN-nya atau rumus UN-nya. Sekarang 4, 9, 16, 25. Nah, kalau dilihat dari angkanya, ini adalah bilangan perpangkatan, di mana 4 itu didapat dari 2 pangkat 2, 9 didapat dari 3 pangkat 2, 16 dari 4 pangkat 2, 25 didapat dari 5 pangkat 2. Nah, sekarang ibu tulis U1. U1 itu kan sama dengan 4. 4 itu dari 2 pangkat 2. Nah, karena U1 maka 1 ditambah 1 dipangkatkan 2. Karena suku ke 1 berarti 1 ditambah berapa yang menghasilkan 2, ya tentu ditambah 1 pangkat 2. Karena 1 tambah 1 2 dipangkatkan 2 dijadikan 4. Sekarang U2. U2-nya sama dengan 9. 9 itu kan didapat dari 3 pangkat 2. Nah, U2 berarti 2 ditambah 1, 2 ditambah 1. 2 itu suku kedua, ditambah berapa supaya hasilnya 3, ya otomatis ditambah 1 dipangkatkan 2. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 pangkat 2 menghasilkan 9. Sekarang U3. U3-nya sama dengan 16. 16 itu didapat dari 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 itu kan U3 berarti suku ketiga ditambah 1 pangkat 2.
2. 3 tambah 1, 4, pangkat 2 menghasilkan 16. Sekarang U4 sama dengan 25 dari 5 pangkat 2. U4 berarti 4 tambah 1 dipangkatkan 2. 4 tambah 1 itu kan sama dengan 5. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, jadi UN-nya, maka UN-nya itu sama dengan N plus 1 pangkat 2. Inilah rumus suku ke N-nya. Nah, yang ditanyakan U50. Kita masuk rumus. N ditambah 1 pangkat 2. Sekarang ganti N dengan angka 50. Berarti 50 ditambah 1 pangkat 2. 50 ditambah 1 itu kan sama dengan 51 dipangkatkan 2. Jadinya 51 dikali 51 sama dengan 2601. Jadi rumus suku ke N-nya adalah N plus 1 pangkat 2 dan suku ke 50-nya adalah 2601. Oke, next contoh kedua yaitu tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Nah, untuk menentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100 ini, kita tidak perlu mengalihkan bilangan 3-nya itu sebanyak 100 kali. Namun, cukup kita mengamati angka satuannya. Nah, sekarang coba perhatikan. 3 pangkat 1. Nah, karena 3 pangkat 1 itu kan urutan yang pertama toh. Nah, 3 pangkat 1 itu kan sama dengan 3. Angka satuannya itu 3. Sekarang 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 9. Angka satuannya yaitu 9. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Angka satuannya yaitu 7. Sekarang 3 pangkat 4 sama dengan 81. Angka satuannya yaitu 1. Sekarang 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu sama dengan 243. Angka satuannya yaitu 3. Sekarang 3 pangkat 6 sama dengan 729. Maka angka satuannya sama dengan 9. Sekarang 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 itu sama dengan 700. Nah, 3 pangkat 7 itu sama dengan 2187. Nah, angka satuannya sama dengan 7. Nah, 3 pangkat 8 itu kan sama dengan 6561. Angka satuannya sama dengan 1. Jadi, dengan mengamati angka satuan pada bilangan yang lebih kecil, terlihat bahwa pola angka satuannya adalah 3971. Nah, ini kembali lagi 3971. Nah, ini berulang selama 4 kali. 3971, 3971. Barisannya ada 4. Nah, angka satuan pada pangkat 1 sama dengan pangkat 5. Pangkat 1 ini sama dengan pangkat 5. 3, 3 karena berulang. Kemudian pada pangkat 2 sama dengan pangkat 6 yaitu 99. Pangkat 3 sama dengan pangkat 7 yaitu 7. Pangkat 4 sama dengan pangkat 8 yaitu 1. Nah, jadi berapa angka satuan dari 3 pangkat 100? Karena di sini sebanyak 4 kali, maka 100 dibagi 4. 100 bagi 4 itu kan sama dengan 25. 25, sisanya 0, habis. Sisanya 0. Sekarang, berarti 100 itu kan kelipatan dari 4. Coba lihat, yang pangkatnya 4, 3 pangkat 4 itu angka satuannya di angka berapa? Berarti 3 pangkat 4, angka satuannya yaitu 1. Jadi, angka satuan dari 3 pangkat 100 sama dengan 1. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh. Misalnya yang ditanya adalah 3 pangkat 10. Nah, ini tetap dibagi 4. 10 dibagi 4. 10 bagi 4 itu kan 2. Sisanya 2, sisa 2. Nah, sekarang coba perhatikan pangkat 2. Di pangkat 2
kedua, yaitu angka satuannya sama dengan 9. Jadi 3 pangkat 10 itu sama dengan 9. Nah, untuk lebih pastinya, coba kalian kalikan 3 sebanyak 10 kali. Nah, buktikan bahwa angka satuannya itu nanti sama dengan 9. Oke, yang terakhir, Ibu akan bahas beberapa contoh-contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu 2 suku berikutnya dari barisan 60, 57, 54, dan 51. Nah, yang ditanya itu kan 2 suku berikutnya. Yang pertama yang kalian lakukan, perhatikan 60 ke 57. 60 ke 57 itu ditambah atau dikurang? Otomatis dikurang. Berarti dikurang 3. 57 ke 54 tetap dikurang 3. 54 ke 51 dikurang 3. Maka 51 kesekian dikurangi 3 berarti hasilnya 48. 48 dikurangi 3 hasilnya sama dengan 45. Maka inilah 2 suku berikutnya. Sekarang yang kedua yaitu 22, 55, 88, 11 terus 11. Nah, coba perhatikan. 2 ke 2 ini kan 2 kurang 2 0. 2 ke 5 itu kan ditambah 3. 5 ke 5 berarti 0. 5 ke 8 3. 8 dengan 8 0. 8 ke 11 3. 11 ke 11 0. Berarti polanya kan 0 3 0 3. Berarti di sini ditambah 3 berarti di sini 14. Dikurangi 14 lagi hasilnya tetap 14. 0 3 kemudian ditambah 0. 0 kurang 0, 14 kurang 14 sama dengan 0. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Diketahui rumus UN-nya 3N ditambah 5. Yang ditanya itu 3 suku pertama, berarti U1, U2, dan U3. Karena yang ditanya itu hanya 3 suku pertama. Maka U1-nya sama dengan, kasih masuk rumus. 3 dikali U1, berarti 3 kali 1 ditambah 5 sama dengan 3 kali 1 itu kan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Sekarang U2 berarti 3 dikali 2 ditambah 5. 3 kali 2 6 ditambah 5. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Kemudian U3 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 5. 3 kali 3 itu kan sama dengan 6. 3 kali 3 itu kan sama dengan 9. Arti 9 ditambah 5 sama dengan 14. Jadi 3 suku pertamanya adalah 9,11,14. Nah, sekarang yang ketiga. Tentukan suku ke-20 yang rumus umumnya UN sama dengan N plus N kali N plus 3. Nah, maka U20 sama dengan N-nya diganti dengan angka 20. Berarti 20 dikali 20 ditambah 3 sama dengan 20. 20 ditambah 3 itu kan 23. 20 kali 23 sama dengan 460. Soal yang kelima. Contoh soal yang keempat. Diketahui barisan bilangan 5, 9, 13, 17. Nah, pertanyaannya tentukan suku ke N atau rumus UN-nya. Yang kedua adalah nilai ke-22. Perhatikan 5, 9, 13, 17. 5 ke 9 ini kan 4. Ditambah 4, ini juga ditambah 4, ditambah 4, maka UN-nya kita tulis 4 yang pertama. 4 dikali N. Misalnya di sini 1, berarti 4 dikali 1. 4 dikali 1 itu kan 4. Tambah atau kurang berapa yang menghasilkan ke 5, otomatis ditambah 1. Nah, sekarang coba buktikan U2-nya. U2 sama dengan 4 dikali 2. 4 dikali 2 itu kan 6. 4 dikali 2 itu kan sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi U2-nya 9. Maka UN-nya sama
22. Berarti U22 sama dengan 4N ditambah 1. N diganti dengan 22 ditambah 1. 4 kali 22 sama dengan berapa? 88 ditambah 1 sama dengan 89. Oke, contoh soal yang terakhir adalah tentukan angka ke-100 dari pola bilangan berikut, yaitu 200, 200, 200, 200 dan sekian. Nah, di sini maksudnya apakah angka 100 itu nanti jatuh pada angka kedua atau angka ke-0. Nah, sekarang perhatikan. Pertama, kita urutkan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, sekarang angka ke-1 itu kan 2. Angka keduanya itu 0, angka ketiganya 0, angka keempatnya 2, angka kelimanya 0, angka keenamnya 0, angka ketujuhnya 2, angka kedelapannya 0, dan angka kesembilannya 0. Nah, sekarang perhatikan 200. Sekarang 200 lagi. Terus 200. Nah, tiga bilangan ini selalu diputar atau diulang kembali. 200, 200, 200. Nah, karena putarannya sebanyak 3 kali, maka untuk angka keempat kita bagi dengan 3. Nah, 4 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena diputar selama 3 kali. 3 bilangan. 4 dibagi 3 itu kan 1. 1 sisa 1. Nah, ternyata sisa 1 itu jatuh pada angka 2. Nah, sekarang 5 dibagi 3 itu sama dengan 1 sisa 2. Nah, 5 dibagi 3, 1 sisa 2. Sisa 2 itu jatuh pada angka 0. Sekarang yang ke-6, 6 dibagi 3. Maaf ya, tidak lurus. 6 dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 3 itu kan sama dengan 2, sisa 0. Sisa 0 jatuh pada angka 0. Nah, begitu seterusnya. Misalnya 7 dibagi 3, 7 dibagi 3 itu kan 2. Nah, sisa 1. 7 dibagi 3 sisa 1. Sisa 1 itu jatuh pada angka 2. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan bahwa untuk mencari angka ke-100 yaitu dengan cara membagi 3. Nah, berarti untuk 100-nya jadi kesimpulannya 100 dibagi 3 sama dengan 33. 33 ini sisanya sama dengan 1. Nah, kita lihat bahwa bilangan yang sisa 1 itu jatuh pada angka 2. Jadi angka ke-100 dari pola bilangan berikut adalah 2.